Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, pada pertemuan kali ini kita sampai di pertemuan ke-12, di mana pertemuan 12 ini kita akan melanjutkan dari komponen pemrograman berbasis objek, yaitu yang selanjutnya itu adalah activity diagram. Kemarin sudah ya. Lanjutannya itu ini next use case diagram, dan setelah ini pada pertemuan kali ini use case sudah ya, use case sudah, kemarin kita sudah bahas. Kali ini kita akan melanjutkan ke software design. Oke, software design. Nah, desain itu jadi desain itu bukan hanya semata-mata desain dari interface-nya saja. Jadi desain sampai ke dalam database-nya itu juga termasuk dalam mendesain suatu sistem. Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip untuk pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Jadi tujuan dari desain software itu memunculkan realisasi dari fisiknya suatu software tersebut. Kemudian desain software adalah proses interaktif di mana semua persyaratan atau kebutuhan dari software tersebut diterjemahkan dalam sebuah blueprint atau konsep yang bisa dibaca oleh manusia untuk membangun suatu perangkat lunak, seperti itu. Desain bukanlah coding dan coding bukanlah desain. Jadi desain itu sendiri, berbeda dengan coding, seperti itu. Nah, selanjutnya komponen dari software desain itu ada desain data, kemudian desain model domain informasi itu dibuat selama analisis dalam bentuk struktur data yang akan diperlukan oleh pengimplementasian perangkat lunak. Itu desain datanya. Kemudian ada juga desain arsitektur, di mana desain arsitektur ini menentukan hubungan antara elemen-elemen struktur dari program. Jadi di dalam suatu sistem itu ada beberapa elemen-elemen yang saling berhubungan. Nah, hubungan ini atau hubungan dari elemen-elemen tersebut itu didesain sedemikian rupa, maka desain itu termasuk dalam desain arsitektur. Kemudian ada juga desain interface, di mana interface ini menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi perangkat lunak itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dianya sendiri, dan berkomunikasi dengan manusia, seperti itu. Manusia sebagai penggunanya atau usernya. Kemudian ada juga desain prosedural, di mana desain prosedural ini mentransformasikan elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari analisis model, di mana analisis model ini ada data dictionary, entity, ada diagram flow, kemudian ada state transition diagram. Nah, ini masuk ke dalam tahapan-tahapan dari desain model, di mana di yang paling bawah sendiri ini ada data desain, kemudian di atasnya adalah architectural design, ada design interface, kemudian ada procedural design. Nah, di procedural design ini tercantum mulai dari DFD, kemudian ada ERD, kemudian ada STD atau state transition diagram, kemudian ada data objeknya apa, kemudian ada proses bisnisnya seperti apa, ada control specificationnya seperti apa, itu ada di procedural design. Nah, kita menuju ke proses desain, di mana ketika kita membuat suatu desain dari perangkat lunak, ada beberapa pedoman yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah desain harus mengimplementasi semua kebutuhan eksplisit maupun implisit. Desain harus dapat dibaca, dapat dipahami bagi mereka yang menghasilkan kode, menguji serta memelihara perangkat lunak tersebut. Nah, maksudnya desain ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan user ketika perangkat lunak itu diuji.
desain harus memberikan gambaran yang lengkap mengenai perangkat lunak. Ketika perangkat lunak itu memiliki kebutuhan tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, maka desain juga harus menampilkan apa yang dibutuhkan oleh perangkat lunak tersebut. Nah, konsep desain dari perangkat lunak yang pertama adalah modularitas, di mana modularitas ini itu memecah perangkat lunak besar yang sangat besar menjadi komponen-komponen yang kecil, lebih independen. Mungkin dibagi menjadi ada beberapa bagian. Ini perangkat lunak. Dibagi menjadi beberapa komponen-komponen. Misalnya ada mungkin komponen yang fitur A, kemudian ada fitur B, mungkin ada bagian yang untuk ke database seperti itu. Mungkin ada yang ke hubungannya dengan luar atau hardware, hubungannya dengan hardware seperti itu. Kemudian ada hubungannya dengan mungkin dengan sensor, mungkin ada hubungannya dengan jaringan seperti itu. Nah, ini akan membagi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih independen. Biasanya setiap komponen memiliki fungsionalitas yang berbeda. Menangani kompleksitas perangkat lunak bisa jadi terdiri atas ribuan atau bahkan jutaan baris kode program. Jadi katakanlah Microsoft Word itu kalau misalnya dijadiin satu atau sekaligus pembuatannya itu akan berjuta-juta baris untuk membuat coding. Maka ketika membuat suatu program yang sangat besar itu dipecah-pecah, kemudian nanti baru digabung. Misalnya fitur A, fitur B, katakanlah Microsoft Word. Mungkin untuk yang fitur teks miring itu ada sendiri. Fitur untuk print, nah itu ada codingnya sendiri. Jadi nanti kalau sudah mau digabung-gabungkan ditempatkan seperti itu. Nah, jadi tujuannya adalah easier to build, easier to change, dan easier to fix, seperti itu. Nah, konsep desain perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu information hiding, di mana tadi information hiding itu ada komponen saling menyembunyikan internal detail dan proses satu dengan lainnya. Jadi ketika suatu proses atau suatu sistem, file system itu dia harus menyembunyikan internal detail dan prosesnya agar tidak diketahui oleh yang lain. Prinsip perancangan adalah memaksimalkan information heading, semaksimal mungkin informasi itu disembunyikan di suatu proses tertentu. Misalnya proses A, B, C itu disembunyikan gitu ya, biar tidak diakses oleh orang lain. Kemudian coupling. Nah, coupling itu adalah menggambarkan keterkaitan antar komponen. Semakin rendah coupling, maka semakin kecil interaksi antar komponen atau lebih independen. Jadi ketika komponen satu dengan komponen yang lain itu saling keterkaitannya itu kecil, jadi otomatis lebih independen atau lebih berdiri sendiri. Prinsip perancangannya meminimalkan coupling sehingga tidak ada keterkaitannya itu sedikit antara komponen satu dengan komponen yang lain. Yang selanjutnya adalah cohesion. Cohesion adalah menggambarkan interaksi dalam komponen tersebut. Jadi di dalam suatu komponen itu terhadap cohesion. Jadi semakin kohesif suatu komponen, semakin erat relasi antar bagian internal komponen tertentu. Nah, misalkan ada komponen dari suatu software, misalnya komponen ketika komponen berhubungan komponen yang memproses hubungannya dengan hardware, misalnya komponen hardware, katakanlah komponen hardware gitu aja. Nah, komponen di dalam komponen ini itu ada cohesion, jadi ada interaksi antar komponen, modular yang kecil itu ada interaksinya satu sama lain. Ketika interaksinya itu semakin kuat, maka komponen tersebut itu menjadi lebih kuat. Jadi prinsipnya itu memaksimalkan cohesion di dalam komponen tersebut. Kemudian kesimpulan dari modularitas, information hiding, dan coupling serta cohesion yaitu modularisasi komponen pada suatu perangkat lunak. Untuk information hiding itu harus sangat tinggi karena untuk menyembunyikan detail dan proses yang terjadi dalam komponen tersebut dengan meminimalkan coupling atau meminimalkan keterkaitan dengan komponen yang lain dan memaksimalkan cohesion dalam komponen tersebut.
Ini konsep dari desain perangkat lunak. Ketika kita mau membuat desain itu ya ini prinsipnya. Jadi modularisasi, information hiding, coupling, dan cohesion. Ada 4 ya, modularisasi, kemudian information hiding, kemudian ada coupling, kemudian ada cohesion. Nah, kita menuju ke desain data. Ada beberapa langkah untuk mendesain data. Yang pertama, menentukan objek data dan mengembangkan serangkaian abstraksi data. Nah, jadi kita harus menentukan objek datanya terlebih dahulu seperti apa. Kemudian setelah itu di dalam satu objek itu ada beberapa abstrak. Nah, nanti ditentukan abstraknya apa. Satu objek data memiliki beberapa macam abstrak seperti itu. Yang kedua, mengimplementasikan atribut-atribut objek menjadi satu atau lebih dari struktur data. Jadi implementasi atribut-atribut objek data menjadi lebih atau satu struktur data. Harus lebih data seperti itu. Kemudian mereview struktur data untuk memastikan bahwa hubungan antar objek data telah ditetapkan dengan tetap. Menyederhanakan struktur data, kemudian data yang didesain dengan baik akan membawa pada struktur program dan modularitas yang lebih baik serta mengurangi kompleksitas prosedural. Jadi kalau sudah langkah-langkah ini itu akan muncul struktur data yang bagus, meskipun kompleks tapi tetap sesuai dengan proseduralnya. Jadi tidak akan ada ambiguitas atau mungkin ada istilahnya looping atau mungkin error yang lain. Yang selanjutnya adalah desain arsitektur ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul seperti itu. Membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program tersebut. Itu desain struktural. Desain prosedural itu spesifikasi prosedural diperlukan untuk menetapkan detail algoritma dari program. Jadi ketika program itu sudah akan dibuat atau konsepnya sudah ada, maka ketika mendesain pada tahapan desain prosedural itu ini spesifikasi prosedural ini itu harus ditentukan dulu untuk menetapkan detail algoritma dari program tersebut. Misalnya ketika membuat desain harus tahu algoritmanya dari program ini seperti apa. Tuh, desain prosedural harus ditentukan tanpa adanya ambiguitas. Oke, jadi tidak ada makna ganda atau mungkin mana-mana error yang lain. Fondasi dari desain prosedural adalah pemrograman terstruktur. Ini fondasinya, tapi boleh juga akan diimplementasikan di program berbasis objek. Fondasinya adalah seperti ini. Jadi ada struktur sequence urut, kemudian struktur decision, kemudian struktur looping seperti ini. Nah, ini sequence secara urut. Jadi ada first task, next task, jadi harus urut. Jadi pada tahapan pertama itu harus selesai baru menuju ke tahapan kedua. Kemudian ada selection. Nah, ketika selection itu ada beberapa percabangan dari beberapa kondisi. Ketika satu tahapan sudah selesai, maka dia akan mendapati di sebuah kondisi di mana kalau dia kondisinya true, nah seperti ini, dia akan istilahnya menuju ke arah ini. Nah, kalau false, dalam kondisi false dia akan menuju ke turun, akan menemukan kondisi yang lain seperti itu. Nah, kalau sudah selesai maka akan muncul dari keputusan atau kesimpulan dari beberapa tugas yang sudah digabungkan seperti itu. Kemudian ada if then else, di mana if then else ini hampir sama, namun di dalam kondisi true atau false itu dia punya kesimpulan tersendiri atau punya perlakuan tersendiri seperti itu. Ketika dalam kondisi true dia akan seperti ini, ketika pada kondisi false dia akan mempunyai kondisi seperti ini. Maka hasilnya itu true kondisi seperti apa, false kondisi seperti apa. Jadi bukan memecah seperti itu, hanya membagi
membagi suatu data dalam kondisi A, suatu data apakah suatu data itu dalam kondisi A atau apakah data itu dalam suatu kondisi B seperti atau kondisi yang lainnya. Kemudian ada repetition. Repetition adalah pengulangan. Jadi jika data tersebut bernilai benar atau dalam kondisi true, maka dia akan mengulang terus, atau mungkin sebaliknya. Oke, pada desain prosedural ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ya flowchart, otomatis kita juga sering menggunakan. Kemudian ada pseudocode. Selain flowchart, kita menggunakan pseudocode. Nah, ini contoh dari pseudocode ya. Seperti itu, ada contohnya case of control seperti itu, when call dan sebagainya. Oke. Kemudian interface design. Ya, jadi selain desain prosedural, desain struktural, kemudian desain data, itu ada juga desain interface atau interface design, perancangan antarmuka pengguna. Tujuannya mendefinisikan bahwasanya sebuah sistem berinteraksi dengan pengguna sistem. Jadi mustahil kalau misalnya ada aplikasi tanpa adanya interface, meskipun sesederhana mungkin itu bentuk suatu interface. Jadi interface itu adalah jembatan antara pengguna dengan program tersebut, agar pengguna itu bisa berkomunikasi dengan program tersebut. Mendefinisikan input dan output yang diterima dan dihasilkan. Jadi didefinisikan, oh ini outputnya, oh ini inputnya, jadi disendirikan, kemudian diolah dengan masing-masing komponen. Dikenal juga dengan istilah Human Computer Interface Design. Nah, ini kalau misalnya istilahnya, itu istilah lain adalah Human Computer Interface Design. Prinsip perancangannya adalah yang pertama, membuat antarmuka menarik dan mudah digunakan atau user friendly. Nah, ketika suatu program dibuat, kemudian interface-nya itu menarik, maka program itu akan mudah digunakan dan akan banyak yang menggunakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, menyederhanakan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi ketika dari desain interface itu istilahnya sederhana tapi dia sudah to the point, istilahnya sudah sampai apa yang menjadi target di aplikasi tersebut, otomatis user itu akan mudah, kemudian user itu akan juga sering memakainya. Seperti itu. Ketika kita membuka katakanlah suatu program aplikasi di Android lah. Nah, kita ketika memiliki sebuah aplikasi, dan aplikasi itu ya istilahnya mulek kayak di situ, ya bulet aja, ya, kayak gitu. Di dieksekusi itu harus ada pertanyaan lagi, ketika dieksekusi lagi dikasih pertanyaan lagi, atau mungkin pokoknya tidak sesuai dengan targetnya. Kita mau mengkonvert suatu file, itu nanti akan ditemukan dengan opsi-opsi yang lain. Maka membuat user itu tidak segera menyelesaikan pekerjaannya, seperti itu. Maka prinsip dalam perancangan interface itu menyederhanakan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti itu. Kemudian prinsip untuk perancangan interface itu ada layout, ada content awareness, kemudian ada estetiknya, kemudian ada user experience-nya, kemudian ada konsistensinya, kemudian ada minimal user effort-nya, seperti itu. Nah, pada layout itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa pembagian, di mana di dalam layout ada pembagian area, di mana ada area navigasi, seperti ini ya, ada area navigasi, ada area kerja atau area informasi, kemudian ada area status. Seperti kalian pernah lihat di salah satu tampilan browser ya, ini salah satu tampilan browser yang lama ya, Internet Explorer. Nah, ini ada sistem navigasi, itu ada biasanya ada di atas navigasinya, seperti itu. Kemudian ada seksi navigasinya, ini yang ada di halamannya, seperti itu, bukan di aplikasinya tapi ada di halamannya. Kemudian ada page navigation, seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari navigasi. Kemudian
Selain itu ada kemampuan antarmuka yang membuat pengguna paham atau aware terhadap informasi yang terkandung dengan upaya yang paling minimal, diterapkan dalam berbagai hal antarmuka, form, field, informasi. Jadi empat komponen ini harus masuk dalam awareness, konten yang awareness atau konten yang dimaksudkan itu agar user itu lebih paham. Jadi ketika user itu hanya melihat saja, itu user itu diharapkan itu paham. Oh, langsung seperti ini. Oh, langsung seperti ini. Nah, ketika kalian mungkin pernah membuka suatu aplikasi yang langsung paham, katakanlah Tokopedia. Ketika kalian buka Tokopedia, langsung paham. Oh, buat akun di sini. Oh, buat mau cari barang di sini. Oh, seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu membuat konten itu awareness atau paham. Nah, penerapannya ketika penerapannya pada antarmuka atau pada interface-nya, seluruh form harus memiliki judul seperti itu. Kemudian selain judul itu ada menu yang menunjukkan di mana kita berada. Nah, seperti itu. Ketika kalian di menu akun, otomatis judul akun itu harus ada seperti itu. Kemudian form atau report, informasi yang diberikan harus jelas sehingga memudahkan pengguna mencari informasi yang dibutuhkan pada form atau report tersebut. Tidak usah terlalu panjang, namun singkat tapi jelas seperti itu. Nah, contohnya mungkin menu edit. Nah, ketika kalian membuka Microsoft Word, kemudian ada menu edit atau menu insert. Nah, itu semuanya kamu sudah paham bahwa mungkin kamu akan menginsertkan apa atau memasukkan konten apa, memasukkan gambar, itu otomatis kamu sudah tahu. Oh, di bagian insert seperti itu. Kemudian pada field, penerapan label field itu harus simple dan jelas, format harus jelas, misalnya pada penggunaan tanggal, kemudian penggunaan mungkin ada penomoran atau mungkin penggunaan nomor-nomor yang unik. Contohnya mungkin NIK atau mungkin NIP, itu harus sesuai seperti itu. Pada tahap atau pada bagian estetiknya itu merancang interface yang menarik bagi pengguna. Maksudnya menarik itu ya dilihat dari struktur estetisnya. Nah, informasi yang ditampilkan itu tidak terlalu dipadatkan. Ketika membuat suatu aplikasi, nah ada deskripsi aplikasinya. Nah, ketika itu tidak usah dideskripsikan terlalu banyak seperti itu. Nah, diperhatikan apa gambar form berikut, misalnya nih. Nah, ketika kalian melihat form seperti ini, wah ini kan ribet ini, terlalu banyak kayak gitu. Wow, ini contohnya employee personal report. Nah, ini adalah contohnya dari report dari petugas personalia pegawai seperti itu, data diri pegawai lah istilahnya. Nah, ini kan memang sih efisien karena menghemat kertas, tapi kurang efektif bagi pengguna. Memang efisien dari segi dari segi efisiensi emang itu bisa dibuat dalam satu kertas saja, tapi efektifnya tidak efektif untuk yang ngisi atau penggunanya. Jadi perlu diperhatikan pada rancangan hurufnya atau warnanya, itu akan memudahkan interaksi dengan penggunanya seperti itu. Berkaitan dengan kemampuan pengguna, ini tujuan daripada user experience, di mana pengguna itu dikategorikan dalam kelompok yang berpengalaman atau experience dan kelompok yang tidak berpengalaman atau notice. Perancangan antarmuka pengguna harus memperhatikan dan mengakomodasi kedua pengguna tersebut. Jadi ketika membuat suatu desain, di mana desain tersebut itu ada user experience-nya, harus mengakomodasi atau memperhatikan kedua tersebut. Jadi ketika kita membuat suatu desain, kita harus melihat pengguna tersebut dalam dua kategori, yaitu kategori yang user yang sudah berpengalaman dan user yang awam seperti itu. Harus punya dua akomodasi tersebut.
Kelompok pemula menaruh perhatian pada kemudahan untuk dipelajari, easy of learning. Sedangkan kelompok berpengalaman itu menaruh perhatian pada kemudahan penggunaan atau easy of use. Perlu diperhatikan sifat penggunaan sistem bagi user digunakan sehari-hari atau kadang-kadang. Nah, jadi selain dari easy of learning dan easy of use itu nanti ada juga pengaruh dari penggunaan software tersebut, apakah mau digunakan sehari-hari atau mungkin hanya kadang-kadang saja ketika menggunakannya. Selain itu menambahkan shortcut bagi pengguna yang sudah berpengalaman. Nah, ketika sudah berpengalaman itu harus ada shortcutnya untuk mempercepat pekerjaan. Itu dari user experience. Kemudian pada bagian konsistensi itu mempermudah pembelajaran, di mana pembelajaran suatu aplikasi itu otomatis akan dipelajari ketika orang itu baru pertama kali menggunakan atau menjalankan aplikasi tersebut. Nah, ada beberapa tahapan dari beberapa bagian dari tahapan konsistensi ini. Yang pertama, konsistensi dalam hal navigasi. Misalnya menggunakan icon yang sama untuk pada perintah tertentu, gambar disket untuk menyimpan file, dan gambar printer untuk mencetak. Nah, itu bagi orang awam itu akan istilahnya melihat-lihat dulu. Dia akan berpikir bahwasanya disket ini akan menyimpan. Nah, gambar printer ini untuk mencetak, seperti itu. Itu navigasinya. Kemudian ada konsistensi dalam terminologi, menggunakan kata-kata yang sama untuk menggambarkan hal yang sama. Misalnya customer yang satu form, klien dan form yang lain tidak konsisten. Jadi customer yang satu form itu berbeda dengan klien di form yang lain, seperti itu. Kemudian ada minimal user effort. User should be able to go from the start or main menu of system to the information or action they want in no more than 3 mouse click or 3 keystroke. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi minimal user effort itu gini, meminimalkan tujuan dari penggunanya itu seminimal mungkin. Misalnya dia mau nyetak suatu dokumen itu jangan dibuat bertele-tele. Maksudnya bertele-tele itu harus pergi ke file, harus pergi ke setting, kemudian harus beri print, kayak gitu. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Jadi user should be able to start from main menu. Dia user itu diharuskan memulai dari start menu to the information of or action they want. Jadi sampai ke informasi atau aksi atau mungkin kegiatan yang dia mau atau informasi yang dia mau itu tidak lebih dari 3 mouse click atau 3 kali klik. Nah, itu prinsip desain itu seperti itu. Jadi ketika harus cetak itu nggak usah sampai lebih dari 3 klik. Misalnya harus klik file, klik menu, file atau home, file, terus printer, terus apapun. Nah, itu jangan sampai lebih dari 3 klik. Itu prinsipnya. Jadi langsung misalnya ada shortcut atau mungkin ada tadi icon yang berbentuknya printer tadi, seperti itu. Ketika diklik langsung otomatis pergi ke settingan untuk mencetak, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari user interface, di mana user interface ini user interface dari aplikasi yang berjalan di Android. Nah, seperti ini. Ada tanggalnya, mungkin ini adalah halaman home-nya atau halaman utamanya, kemudian ini mungkin halaman yang selanjutnya, dan seterusnya sampai selesai, seperti itu. Ini contoh lagi seperti itu. Nah, seperti ini dan sebagainya. Oke, jadi ketika membuat desain itu harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan seperti itu. Oke, next kita akan belajar tentang membuat desain. Mungkin ada beberapa aplikasi yang mudah untuk membuat user interface ya. Jadi ketika kalian pengen membuat aplikasi kemudian bingung untuk
desain user interface-nya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Jika kalian bingung nanti bisa ada referensi lah ketika untuk membuat user interface seperti itu. Oke, baik. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan pada user interface design ini ya. Untuk nanti siapa yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin di Japri atau mungkin di grup seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.